lebih banyak dari sebagian hewan atau binatang yang kita tidak tahu keberadaannya. Bahkan, di kulit wajah yang mulus dan halus sekalipun, mungkin terdapat hewan mikroskopis yang merambat di atasnya. Mungkin kita pernah mendengar penyakit menakutkan yang disebabkan oleh parasit. Berikut 5 makhluk tak kasat mata yang mampu menjadikan tubuh kita inangnya. Amuba pemakan otak. Naegleria fowleri, atau sering kita sebut amuba pemakan otak, adalah protista yang hidup di air tawar hangat, bersuhu dari 25–35 derajat Celcius. Spesies dari genus Naegleria, termasuk dalam filum Percolozoa, yang secara teknis tidak diklasifikasikan sebagai amuba sejati, tetapi amuba flagellata penggali yang berubah bentuk. Naegleria fowleri merupakan mikroskopis. Ukurannya diketahui hanya 8 mikrometer hingga 15 mikrometer, tergantung pada tahap kehidupan dan lingkungannya. Seperti ameba lainnya, Naegleria fowleri bereproduksi dengan pembelahan sel. Ketika kondisinya tidak tepat, ameba menjadi kista tidak aktif. Ketika kondisinya menguntungkan, kista berubah menjadi trofozoid atau infeksi. Ini adalah mikroorganisme pemakan bakteri yang hidup bebas yang dapat bersifat patogen. Parasit ini seperti zombie yang suka memakan bagian otak manusia dan masuk ke dalam sistem saraf. Mereka yang menjadi korbannya akan merasa sakit kepala, mual, muntah, sampai koma. Fowleri dapat menyerang sistem saraf manusia. Meskipun jarang terjadi, infeksi hampir selalu menyebabkan kematian korban. Onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus adalah salah satu nematoda jaringan yang dapat menimbulkan penyakit onchocerciasis. Parasit ini disebut juga dengan Filaria volvulus. Hospes definitif dari parasit ini adalah manusia, sedangkan hospes perantaranya adalah lalat Simulium damnosum blackfly. Onchocerca volvulus adalah cacing yang menyebabkan kornea mata mengeras secara perlahan sehingga membuat mata Anda buta. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa menghasilkan larva embrio, mikrofilaria, yang bermigrasi ke kulit, mata, dan organ lainnya. Ketika lalat hitam betina menggigit orang yang terinfeksi selama makan darah, ia juga menelan mikrofilaria yang berkembang lebih lanjut dalam lalat hitam dan kemudian ditularkan ke inang manusia berikutnya selama gigitan berikutnya. Di negara-negara dunia ketiga, manusia adalah sasaran empuk tuan rumah parasit ini. Filariasis. Filariasis ialah penyakit menular yang disebabkan karena infeksi cacing filaria, yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening limfe, serta menyebabkan gejala akut, kronis dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk terutama Culex quinquefasciatus, Mansonia. Filariasis adalah cacing gajah. Nama ini bukan karena ukurannya yang besar, tetapi hewan ini mampu membuat kaki menjadi bengkak seperti gajah. Contoh kasus ini sudah sering ditemui di Indonesia dan masih menjadi perhatian pemerintah untuk memeranginya. Penyakit parasit tropis yang memengaruhi kelenjar limfa dan pembuluh limfa. Filariasis limfatik disebarkan oleh nyamuk yang terinfeksi. Gigitan nyamuk ini menularkan parasit yang menuju sistem limfa. Bila nyamuk ini menggigit orang lain, cacing filaria di tubuh nyamuk akan masuk ke dalam pembuluh darah dan pembuluh getah bening orang tersebut. Cacing filaria kemudian akan berkembang biak di pembuluh getah bening dan menyumbat peredaran getah bening sehingga menyebabkan kaki gajah. Loa-loa. Loa-loa adalah salah satu nematoda jaringan yang bisa menyebabkan penyakit loiasis calabar swelling. Loa-loa didistribusikan secara luas terutama di daerah hutan hujan tropis dan beberapa padang savana di tengah Afrika. Cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria yang nantinya akan beredar di pembuluh darah. Cacing ini sejenis cacing filaria yang menyebabkan gangguan mata berat. Mereka singgah dalam mata karena gigitan lalat rusa, lalat berwarna kuning, dan lalat betina pemakan darah. Loa-loa terdengar seperti nama minuman. Namun tahukah Anda bahwa cacing ini adalah parasit yang hidup di mata manusia?
Selain bersifat mematikan, hewan ini juga dapat hidup di mata Anda selama 17 tahun. Lalat botlai. Botlai adalah lalat yang masuk klasifikasi keluarga Ostridae. Semua spesiesnya hidup secara parasit di tubuh mamalia. Dermatobia hominis adalah yang paling sering bersarang dan menghabiskan hidupnya sebagai larva di tubuh manusia. Walaupun spesies lain juga bisa bersarang dan menyebabkan miasis. Serangga ini menggali ke dalam kulit manusia dan memiliki tujuan tunggal, yaitu untuk bertelur. Jika indung lalat ini pergi meninggalkan telur di kulit Anda, maka bersiap-siaplah anak dari botlai itu akan memakan otot dan meninggalkan lubang pada kulit. Botlai tidak bisa menggigit manusia secara langsung, namun menaruh telurnya pada serangga lain, dan telur akan masuk ke dalam kulit manusia bila serangga tersebut menggigitnya.